Api dengan cepat menghanguskan satu unit rumah warga di Kelurahan Donggala, Kecamatan Hulontalangi, Kota Gorontalo. Pemilik rumah baru mengetahui kejadian tersebut setelah dihubungi kerabat dan langsung bergegas menuju lokasi. Kondisi bangunan yang sudah tua mempercepat perambatan api hingga seluruh bagian rumah ludes terbakar. Sepupu pemilik rumah yang saat kejadian sedang tertidur diduga tidak sempat menyelamatkan diri akibat tertimpa reruntuhan bangunan. Selain satu orang meninggal dunia, seorang penghuni lainnya dilaporkan mengalami luka di bagian kepala. Ada sementara tidur di kamar muka. Jadi dia mungkin mau kasih selamat so tidak sempat lagi karena api itu dari vertikal dan atas. Koordinator Damkar Kota Gorontalo Muhammad Lutfi menyebut informasi kebakaran diterima petugas sekitar pukul 15:29 menit. Dalam proses pemadaman sebanyak 4 unit pemadam kebakaran diturunkan dan api baru berhasil dipadamkan setelah 2 jam petugas berjibaku akibat kondisi bangunan yang mudah terbakar. Kondisi bangunan tua kan, bangunan tua, kemudian ada indikasi kritis, sehingga dipicu dengan panas, makanya di dalam kebakaran. Kebakaran diduga akibat arus pendek listrik dengan kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Gorontalo, Nur Faizila Hasan, iNews melaporkan. Aktivitas vulkanik meningkat, Gunung Semeru mengeluarkan 3 kali awan panas dengan jarak luncur hingga 6 km. Libur panjang Imlek, arus lalu lintas di Puncak Bogor padat. Menyambut tahun baru Imlek, Jakarta Light Festival digelar hingga 17 Februari 2026. Halo, selamat sore pemirsa. Libur panjang tahun baru Imlek memicu peningkatan mobilitas kendaraan di sejumlah wilayah, khususnya kawasan wisata. Pelancong diharap waspada. Selain itu, pihak kepolisian diminta mengantisipasi aksi-aksi perampokan dan pencurian jelang Hari Raya. Bersama saya David Silahoy, Anda menyaksikan Sido Sore. Pemirsa, aktivitas vulkanik meningkat. Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur kembali memuntahkan awan panas. Menurut data pos pengamatan, Gunung Api Semeru telah mengeluarkan 3 kali awan panas dengan jarak luncur 1,5 hingga 6 km pada Sabtu pagi tadi. Awan panas Semeru dengan jarak luncur hingga 6 km pada Sabtu pagi terjadi sebanyak 3 kali dan awan panas ini mengarah ke sisi tenggara atau ke arah Besuk Kobokan. Menurut BPBD Kabupaten Lumajang, aktivitas vulkanik Gunung Semeru meningkat beberapa hari terakhir ini. Meski masih dalam radius aman dan status gunung di level 3, namun BPBD Kabupaten Lumajang menyiagakan anggotanya di jalur evakuasi untuk mengantisipasi terjadi erupsi yang lebih besar. Warga juga dilarang beraktivitas di radius 13 km dari puncak. Karena memang jauh dari pemukiman warga. Antisipasi kita tetap standby di pos dan memasang dengan memasang sirine apabila terjadi ATK luncurannya jauh, kita nyalakan sirine, pasukan standby di jalur evakuasi untuk membantu warga ketika terjadi letusan yang eskalasinya besar. Fenomena alam hujan es melanda kawasan permukiman di lereng Gunung Merapi, Magelang, Jawa Tengah pada Jumat siang. Meski tidak ada laporan kerusakan, namun pihak BPBD setempat terus melakukan pemantauan di wilayah yang dilanda hujan es. Hujan es melanda kawasan lereng Gunung Merapi di Desa Paten, Kecamatan Dukun pada Jumat siang. Dari video amatir milik warga, hujan es sebesar kerikil berjatuhan dari langit.
Menurut Sutarno, Kepala Desa Paten menuturkan sebelum terjadi hujan es terlebih dahulu hujan deras disertai angin kencang. Ada 5 titik yang tersebar di 2 kecamatan, yakni Kecamatan Dukun dan Sawangan yang dilanda hujan es. Sampai saat ini informasi yang kita terima dan hasil kaji cepat dari tim reaksi cepat kita belum melaporkan tentang kerugian. Dan harapan kami dengan hujan yang begitu lebat, kami berharap kepada masyarakat untuk selalu waspada dan siaga. Meski belum ada laporan kerusakan, namun pihak BPBD setempat masih terus melakukan pemantauan di wilayah yang dilanda hujan es. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Lubang raksasa di Desa Pondok Bali, Kecamatan Ketol, Aceh Tengah terus melebar. Pergerakan tanah terus terjadi, memperbesar ancaman bagi pemukiman dan sumber penghidupan warga. Lubang raksasa di Pondok Bali, Kecamatan Ketol, Aceh Tengah semakin meluas. Sebelumnya, luas sinkhole diperkirakan mencapai 3.000 meter. Longsoran tebing terus tergerus hingga 5 meter setiap harinya. Kebun dan lahan pertanian warga perlahan hilang. Tanaman yang sebelumnya masih bisa diselamatkan, kini tak lagi dapat dijangkau karena masuk ke zona merah berbahaya. Menganalisa dulu pergerakan tanah itu, karena analisa saya kemarin, di situ masih turun, Pak. Mungkin 2 bulan kemudian baru atau 3 bulan baru dapat hasil langkah apa, bentuk penanganan apa yang akan dilaksanakan di titik tersebut. Dan dipastikan segera akan kami laksanakan. Jadi kita menganalisa dulu struktur tanahnya, jangan nanti begitu kita turunkan alat berat, kita mengadakan misal pemancangan semuanya, rupanya tanah masih bergerak. Kementerian Pekerjaan Umum masih melakukan kajian untuk menentukan metode penanganan yang paling tepat dan aman. Area terdampak terus dipantau petugas untuk mengantisipasi longsor susulan yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Dari Kabupaten Aceh Tengah, Aceh, Yusradi, iNews melaporkan. Satgas Damai Kartens menggelar olah TKP penembakan pesawat Smart Air di Bandara Korowai Batu, Papua Selatan yang menewaskan pilot dan co-pilot. Dalam olah TKP, tim Satgas menemukan 13 lubang bekas tembakan ke arah pesawat. Tim gabungan Satgas Ops Damai Kartens menggelar olah kejadian perkara penembakan pesawat Smart Air di Bandara Korowai Batu, Kabupaten Boven di Goel, Papua Selatan. Hasilnya ada sebanyak 13 tembakan ke arah pesawat. Serangan terjadi saat pesawat bergerak menuju apron setelah menurunkan penumpang dari Tanah Merah. Sekitar 20 pelaku menyerang menggunakan senjata api dan senjata tajam sehingga membuat penumpang berlari selamatkan diri. Sementara pilot dan co-pilot dikejar hingga ditembak dekat landasan. Dan dari hasil keterangan saksi, yaitu penumpang yang kemarin berhasil menyelamatkan diri, itu pada saat pesawat mendarat dan menuju mau parkir di apron, setelah menurunkan penumpang yang dari Tanah Merah sini, lalu sementara para penumpang baru akan naik menuju Bandara DK Yaukimo, disitulah terjadi penyerangan. Pelaku kurang lebih 20 orang menggunakan berbagai senjata baik tajam maupun senjata api. Pasca penembakan, pengamanan di bandara diperketat, di mana Satgas Damai Kartens kerahkan 29 personel untuk berjaga dari serangan lanjutan kelompok bersenjata. Sebelumnya, pilot Kapten Egon Erawan dan co-pilot Kapten Baskoro gugur setelah jadi korban penembakan kelompok bersenjata di Bandara Korowai Batu. Evakuasi jenazah 2 korban yang dilakukan pasukan Brimob pun sempat diwarnai kontak tembakan dengan kelompok bersenjata. Satgas Damai Kartens kini buru pelaku yang merupakan anggota kelompok kriminal bersenjata di Yakuhimo. Dari
Dari Papua Tengah, Nathan Making, iNews melaporkan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menginstruksikan jajarannya segera menangkap pelaku penembakan pilot dan co-pilot pesawat Smart Air di Bandara Korowai Batu, Papua. Polri telah mengetahui identitas pelaku dan sedang mengejar yang bersangkutan. Kami tentunya sudah memerintahkan untuk jajaran kita yang ada di sana untuk melakukan pengejaran dan pendalaman karena identitasnya kita juga sudah memiliki gambaran. Sehingga kemudian bagaimana menuntaskan dan kita minta supaya peristiwa-peristiwa yang terjadi beberapa hari ini TNI dan Polri bersinergi untuk mencegah jangan sampai terjadi peristiwa-peristiwa selanjutnya. Dan tentunya kami minta kepada seluruh personel Polri, khususnya yang terlibat di dalam Satgas maupun yang ada di wilayah, untuk memastikan agar masyarakat merasa tenang dan melakukan penegakan hukum. Kita ke informasi lainnya pemirsa, di momen libur panjang, ruas jalan tol layang MBZ terpantau padat sejak pagi. Ribuan kendaraan pribadi dan bus antar kota memenuhi badan jalan. Di persimpangan kedua ruas tol MBZ dan tol Japek, tepatnya di kilometer 48, kendaraan antre menuju gerbang tol Cikatama. Kepadatan didominasi kendaraan pribadi serta bus pariwisata yang memanfaatkan momen cuti bersama. Akibatnya laju kendaraan melambat dan memicu antrian sepanjang lebih dari 5 km. Rekayasa lalu lintas seperti pembukaan lajur tambahan serta pengaturan masuk kendaraan ke gerbang tol dilakukan guna mencegah penumpukan yang lebih parah. Pengendara juga diimbau menjaga jarak aman dan memantau informasi perjalanan secara berkala. Ya, di Jalan Tol Cipularang, ribuan kendaraan dari arah Jakarta menuju Bandung melintas tepatnya di kilometer 82 Purwakarta, Jawa Barat. Lonjakan kendaraan didominasi mobil pribadi serta bus wisata. Warga memanfaatkan libur panjang perayaan Imlek untuk berwisata dan mudik ke kampung halaman. Ya, dan tidak jauh berbeda di Simpang Gadok menuju arah tempat wisata Puncak juga mengalami peningkatan volume kendaraan. Agar tidak terjadi kemacetan, Polres Bogor melakukan rekayasa lalu lintas berupa ganjil genap dan one way menuju Puncak. Ya, seperti yang terlihat pada gambar melalui pantauan udara, antrian panjang kendaraan terjadi saat keluar dari gerbang tol Ciawi menuju Simpang Gadok arah Puncak. Ini terjadi pada pagi tadi ya pemirsa, ribuan kendaraan pribadi asal dari Jakarta menyebabkan peningkatan volume kendaraan. Akibatnya antrian panjang ini hingga 2 km. Ya, Sabtu siang hingga sore tadi, arus lalu lintas di kawasan wisata Puncak Cisarua Bogor sudah berangsur normal. Namun ini memang hujan deras ya pemirsa. Kepadatan yang sempat terjadi pada Sabtu pagi berkurang usai diberlakukan rekayasa lalu lintas one way. Satu arah dari arah Puncak menuju Jakarta. Menyambut bulan suci Ramadan, Polda Metro Jaya menggelar apel siaga keamanan ketertiban masyarakat. Kapolda Metro Jaya ajak masyarakat untuk jaga ketertiban lingkungan selama bulan Ramadan. Ya, digelar di lapangan presisi Polda Metro Jaya, apel siaga Kamtibmas bernama Jaga Ibu Kota Jakarta untuk Indonesia. Diikuti seluruh pejabat Polri hingga berbagai elemen organisasi masyarakat. Bahkan sampai komunitas ojol dan buruh. Apel dipimpin langsung oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri. Dalam sambutannya, Kapolda mengajak masyarakat untuk berkontribusi menjaga keamanan lingkungan, khususnya saat Ramadan nanti. Kapolda juga mengimbau masyarakat menjaga ketertiban dan toleransi, bijak menerima penyampaian informasi, tak mudah terprovokasi, dan juga mengedepankan musyawarah apabila terjadi masalah di lingkungannya. Pihak kepolisian berharap melalui digelarnya apel bersama dengan seluruh lapisan masyarakat dapat mewujudkan rasa aman dan saat
dan nyaman juga ya saat Ramadan nanti. Saya menyampaikan apresiasi dan terima laksanakan ya sebagai upaya untuk memperkuat kolaborasi sinergi dalam rangka mewujudkan komitmen bersama khususnya di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya agar tetap aman, tertib, damai dan kondusif. Dalam apel tadi juga kami menekankan bahwa upaya menjaga ibu kota memerlukan kerjasama dan kolaborasi serta dukungan dari seluruh elemen masyarakat di seluruh DKI Jakarta. Oleh karena itu, tema yang kita ambil pada pagi hari ini yaitu Jaga Jakarta untuk Indonesia. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Majelis Ulama Indonesia mengungkap adanya potensi perbedaan dalam menetapkan awal bulan suci Ramadan di Indonesia. MUI mengimbau potensi perbedaan yang ada jangan sampai mengganggu ukhuwah dan kekhusyukan masyarakat dalam menjalankan ibadah puasa nantinya. Kita akan ada perbedaan memulai Ramadan karena perbedaan metode yang digunakan. Sebagian ormas sudah menetapkan tanggal 18 Februari adalah awal Ramadan. Tapi kemungkinan itu berbeda dengan yang lain. Jadi yang 18 Februari ini menentukan awal Ramadan karena menggunakan metode hisab wujudul hilal sekaligus menggunakan metode kalender global. Artinya dimanapun melihat bulan maka dia bisa mengikutinya untuk memulai Ramadan atau berlebaran. Seluruh dunia itu disebut dengan namanya wihdatul matali'. Sementara sebagian yang lain menggunakan ketika mereka mau puasa harus imkanur ru'yah secara hisab mungkin bisa dilihat dan bisa melakukan dengan ru'yah bil fi'li melihat langsung apakah ada terlihat bulan atau tidak terlihat. Nah, ini juga menganut pada ta'addudul matali', berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah yang lain untuk memulai puasa karena memang tempat yang berbeda seperti hanya malam dan siang yang berbeda seperti Indonesia dengan Amerika. Jadi insya Allah akan terjadi perbedaan awal Ramadan pada 2026 ini. Mungkin ada yang memulai tanggal 18, mungkin ada yang mulai tanggal 19. Kita jadikan ini perbedaan sebagai hikmah untuk menggali ilmu masing-masing metode yang digunakan. Mungkin kita bisa pinter ilmu falak, ilmu astronomi, bisa juga kita mengkaji berkenaan dengan fenomena alam karena yang digunakan ini adalah kalender Hijriyah berdasarkan putarannya bulan bukan matahari. Karena itu kita mari jadikan ini yang baik. Jangan sampai perbedaan ini merusak ukhuwah. Menjaga ukhuwah itu wajib bagi kita. Jelang bulan suci Ramadan, TPU Karet Bifak Jakarta Pusat selalu dipadati para peziarah dari tahun ke tahun sebagai tanda penghormatan kepada keluarga atau kerabat yang sudah meninggal terlebih dahulu. Dikunjungi oleh para peziarah dari tahun ke tahun, baik dari Jakarta maupun dari luar kota Jakarta. Dan tradisi ini dilakukan untuk menghormati para keluarga dan kerabat yang sudah tiada. Adapun kegiatan dilakukan biasanya membacakan doa, membersihkan makam, serta menaburkan bunga. Walaupun di TPU sudah tersedia jasa untuk membersihkan makam, tapi biasanya para peziarah lebih memilih untuk membersihkan sendiri. Adapun di sekitar TPU Karet Bifak juga tersedia air kembang, bunga tangkai, dan bunga tabur untuk mempercantik makam. Kedatangan para peziarah musiman ini juga menjadi ladang keuntungan bagi para warga sekitar yang berjualan bunga. Ya, pemirsa, bulan puasa tinggal hitungan hari, tapi harga bahan pangan kini menjadi-jadi. Kalau jatah belanja sehari 50.000 dibawa ke pasar di Jabodetabek, nah kira-kira dapat apa? Kita simak. Perlu ada yang enggak, pokoknya diirit-irit lah, apalagi sekarang kan banyak, apalagi bahan pangan kan pada naik. Berhemat jadi satu-satunya pilihan bagi para ibu agar uang belanja yang pas-pasan tetap cukup memenuhi kebutuhan belanja sehari-hari. Sepekan sebelum Ramadan, harga sejumlah bahan pangan belum turun, malah makin naik. Harga ayam dan telur, dua sumber protein andalan kelas menengah, naik tinggi. Harga cabai-cabean bahkan meroket 2 kali lipat. Di Pasar Baru Kota Bekasi, Jawa Barat, harga ayam potong naik dari Rp38.000 jadi Rp42.000 per kilogram. Tak hanya ayam
ayam potong, telur ayam pun ikut naik yang biasanya Rp28.000 jadi Rp30.000 per kilogram. Kenaikan tajam bahkan terjadi pada harga cabai-cabean. Di Pasar Ceger, Tangerang Selatan, Banten, harga cabai rawit merah tembus Rp100.000 per kilogram dari biasanya hanya Rp60.000. Tidak hanya rawit merah, hampir semua harga cabai kompak naik. Jadi kalau warga bawa uang Rp50.000 belanja ke pasar di Jabodetabek, kira-kira hanya bisa bawa pulang ayam setengah kilo, telur 1/4 kilo, cabai rawit merah 1 ons, dan bawang merah dan bawang putih Rp10.000. Jatah belanja itu belum termasuk beras, minyak goreng, dan sayur mayur. Maka berhemat menjadi satu-satunya pilihan. Belinya 1 kilo, sekarang belinya setengah, gitu. Belanja yang lain. Gitu. Kita mau datang bulan suci Ramadan ya, kalau bisa diturunkan lah. Ya untuk para pedagang, kasihan juga yang dagang-dagang makanan-makanan matang gitu loh. Menjelang bulan Ramadan, masyarakat berharap pemerintah menggelar pasar murah beberapa bahan pokok untuk meringankan kebutuhan di bulan Ramadan. Tim Liputan iNews melaporkan. Beberapa waktu terakhir ramai dibahas gaji 20 juta tak lagi wajib bayar zakat penghasilan. Dasarnya karena hitungan nisab atau batas minimal harta wajib zakat mengacu ke harga emas 24 karat yang kini mencapai Rp3 juta per gram. Basnas pun tak tinggal diam dan menyiapkan aturan baru. Bulan Ramadan yang penuh berkah dimanfaatkan sebagian umat Islam untuk menunaikan kewajiban zakat, salah satunya zakat penghasilan. Namun baru-baru ini muncul wacana banyak warga yang tidak lagi wajib bayar zakat gara-gara kenaikan harga emas. Selama ini hitungan nisab atau batas minimal harta diwajibkan zakat penghasilan setara 85 gram emas 24 karat selama 1 tahun. Jika harga emas melejit ke Rp3 juta per gram, maka nisab zakat penghasilan kini mencapai Rp255 juta. Jika merujuk hitungan tersebut, maka gaji 20 juta sebulan pun tidak lagi dikenakan wajib zakat. Isu ini menjadi perhatian serius Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas. Dengan hitungan acuan penetapan zakat dengan emas 24 karat, jumlah pembayar zakat bisa turun drastis, sementara jumlah penerima zakat tetap tidak berkurang. Ketua Basnas, Nur Ahmad, menyatakan potensi zakat bahkan bisa hilang hingga 62%. Basnas tidak tinggal diam. Berkoordinasi dengan MUI dan Kementerian Agama, Basnas akan merumuskan aturan baru zakat penghasilan dengan merujuk pada harga emas 14 karat, bukan lagi emas 24 karat. Emas 14 karat memiliki kandungan emas 58%, sehingga sudah lebih dari separuh dan tetap memenuhi syarat sebagai acuan nisab. Aturan ini tengah dikebut dan ditargetkan rampung sebelum bulan Ramadan. Tim Liputan iNews melaporkan. Anak Riza Khalid, Muhammad Keri Andrianto Riza dituntut 18 tahun penjara. Informasinya akan hadir usai jeda berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Sore. Roy Suryo CS minta kasusnya dihentikan dan diterbitkan SP3. Permohonan itu disampaikan melalui surat yang telah dikirim ke Irwasum Mabes Polri, Komjen Wahyu Widada. Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa mengirimkan surat kepada Inspektur Pengawasan Umum Mabes Polri, Komjen Polisi Wahyu Widada. Surat tersebut berisi permintaan penghentian penyidikan terhadap kasus fitnah ijazah palsu Jokowi. Permintaan ini dilayangkan menyusul diterbitkannya SP3 kepada 2 tersangka lainnya, yaitu Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Kubu Roy menilai jika 2 tersangka lain bisa dihentikan kasusnya, maka untuk Roy, Rismon, dan Tifa harusnya bisa diperlakukan hal yang sama. Selain itu, permohonan penghentian kasus Roy Suryo CS juga didasari oleh keterangan ahli yang dihadirkan, yaitu mantan Wakapolri Ugroseno. Press conference kita yang penting karena kita mengajukan sebuah surat yang penting, yaitu harusnya kasus ini dihentikan penyidikannya karena dari awal sudah melanggar undang-undang, melanggar peraturan. Jadi undang-undang dan peraturan di bawah undang-undang. Jadi baru saja rekan kami yang dipimpin oleh Saudara Olkatiri itu menyampaikan surat ke
Irwasum ya di Mabes Polri sana, tapi press conference-nya tetap di sini. Dan ini suratnya sudah ada tanda terimanya ya. Jadi suratnya sudah diterima dan nanti saya akan bacakan sekilas isi suratnya apa, dan nanti rekan Akatiri akan menyampaikan tambahan, kemudian rekan-rekan yang lainnya ada juga Fadli Nasution, ada Ramdansa, ada Pak Joni Silalahi, dan ada dua prinsipal kita yang mungkin akan menambahkan hal-hal lain atau memperkuat ini. Ada Rismon Sianipar di sebelah kanan saya dan sebelah kiri saya Roy Suryo. Nah, ini ya, kenapa kami percepat? Karena kami mendapatkan ilham dari dua ahli kami kemarin, Profesor Din Samsudin dan Komjen Pol Purnawiran Ugroseno. Sementara itu, ahli dari kubu Roy Suryo CS, Bonatua Silalahi mendatangi KPUD DKI Jakarta. Bonatua datang untuk menerima salinan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Bonatua menerima salinan ijazah Jokowi yang diserahkan ke KPUD saat mencalonkan diri menjadi Gubernur DKI Jakarta pada 2012 lalu. Permintaan penyerahan salinan ijazah Jokowi ini telah dikabulkan oleh Komisi Informasi Pusat yang menyatakan dokumen tersebut sifatnya terbuka. Sebelumnya Komisi Pemilihan Umum Pusat juga sudah memberikan salinan ijazah Jokowi tahun 2014 dan 2019 yang digunakan untuk mencalonkan diri saat Pilpres lalu. Nantinya KPU Solo juga diminta untuk menyerahkan salinan ijazah Jokowi saat mencalonkan diri menjadi wali kota Solo. Setelah terkumpul, nantinya Bonatua akan kembali menguji keaslian dan kecocokan salinan ijazah tersebut. Jadi legalisirnya jelas dilegalisir di detik yang berbeda. Gitu loh. Nggak tahu di hari yang berbeda. Ini adalah yang dikasih adalah ijazah Bapak Gubernur tahun 2012 yang kebetulan adalah Bapak Joko Widodo. Ya, ini yang ini. Jadi dengan begitu yang spesimen untuk Jakarta sudah lengkap. Memang di sini konsisten ya. Satu yang konsisten yaitu tidak ada tanggalnya. Tidak ada tanggalnya. Jadi dari hasil penelitian para netizen, saya juga dapat info bahwa ini melanggar undang-undang administrasi. Sebelumnya KPU telah menyerahkan salinan ijazah Jokowi tanpa sensor pada Bonatua Silalahi. Dokumen itu diunggah Bonatua ke media sosial dan mendapat beragam respon dari warganet. Mereka menyoroti cap legalisir dalam dokumen ijazah tersebut. Komisi Pemilihan Umum telah menyerahkan salinan ijazah Joko Widodo kepada Bonatua Silalahi. Ijazah tersebut diterima oleh Bonatua tanpa ada item yang disensor, termasuk 9 item yang sebelumnya ditutup, kini bisa dilihat. Salinan ijazah Jokowi tanpa sensor ini diserahkan KPU setelah sebelumnya Komisi Informasi Pusat mengabulkan permohonan Bonatua Silalahi bahwa informasi ijazah Jokowi berhak diketahui publik secara luas. Menerima salinan resmi fotokopi ijazah ya, ini saya fotokopi ijazah terlegalisir berwarna tanpa sensor, menyambung kata Bang Mike tadi ya. Inilah data ijazah pertama dari pintu depan KPU ya. Meskipun saya tahu, saya teliti banyak ijazah yang dari pintu belakang yang beredar ya. Nah, ini nanti akan kita teliti, tujuannya peneliti, mohon kita dibantu ya Pak publik. Isu ijazah ini kan sudah memecah kita jadi 2-3 kubu tadi. Nanti mari kita di medsos, di mana-mana kasih data yang benar. Ya. Yang pasti jangan sampai kita menjadi fitnah. Melalui akun media sosialnya, Bonatua membagikan foto ijazah Joko Widodo yang diterima dari KPU. Dari unggahan tersebut, terlihat beberapa item penting, salah satunya adalah cap legalisir dari Universitas Gadjah Mada. Unggahan itu juga mendapat beragam komentar dari warganet. Beberapa di antaranya menyayangkan tak ada tanggal yang tertera pada cap legalisir ijazah tersebut. Meski beberapa item tak lagi disensor, namun warganet tak lantas percaya dan tetap bertanya, bisakah dokumen ini membuktikan keaslian ijazah Joko Widodo? Tim Liputan iNews melaporkan.
Sidang lanjutan sengketa informasi ijazah Jokowi kembali digelar di Komisi Informasi Publik Jawa Tengah. Sidang beragendakan pembuktian para pihak terkait. Sidang sengketa informasi ijazah Jokowi dipimpin oleh Ketua Sidang Ermi Sri Ardianti. Dalam sidang, pihak kuasa hukum pemohon Bunatuasi Lalahi secara bergantian menyampaikan ketidakpuasan atas jawaban dari pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau PPID Surakarta. Ketua sidang juga mencecar pihak termohon, Sekda Surakarta atas jawaban PPID Surakarta yang menjawab keberatan atas mempertanyakan berkas Joko Widodo selaku wali kota saat itu. Atas jawaban itu, Ketua sidang meminta dihadirkannya perwakilan Dinas Arsip dan Perpustakaan Solo pada sidang selanjutnya. Sekarang tugasnya PPID Kota Surakarta adalah menghadirkan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Surakarta, karena jawaban atas beberapa pertanyaan dari pemohon itu harus dijawab oleh Dinas Kearsipan. Bisa dipahami? Ketua Jokman Nusantara Bersatu Andi Azwan mendatangi Polda Metro Jaya untuk mengajukan pelaporan terhadap Rismond Sianipar terkait dugaan penggunaan ijazah palsu S2 dan S3 dari Yamaguchi University. Pelaporan diajukan Andi terkait dugaan ijazah palsu S2 dan S3 penggugat ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo, Rismond Sianipar, yang merupakan lulusan Universitas Yamaguchi. Hal itu diketahui karena warna ijazah S3 milik Rismond Sianipar terlihat berbeda. Andi menyebut polemik terkait ijazah ini sebagai maling teriak maling. Bang Bill ya, panggil topik Johaki itu Bang Bill ini mengenai laporan yang tadi kita buat. Dan ini semuanya sudah ada mensreanya ya. Jadi kalau dikatakan selama ini maling teriak maling, inilah yang terjadi ya. Bahwasanya ini adalah sesuatu yang mereka lakukan mempolarisasi kehidupan masyarakat kita sehingga terbelah yang di bawah. Biar bagaimanapun kebenaran pasti akan menemukan jalannya. Anak Riza Khalid, Muhammad Keri Andrianto Riza, dituntut 18 tahun penjara terkait kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada periode 2018-2023. Bisa bagaimana seperti tadi? Teknisnya seperti yang tadi yang mulia. Dijelaskan mungkin tadi. Selain tuntutan 18 tahun penjara, jaksa menuntut Keri membayar denda sebesar 2 miliar rupiah subsidiar penjara 190 hari. JPU meminta majelis hakim agar menjatuhkan pidana tambahan kepada Keri untuk membayar uang pengganti kerugian negara sebesar 13,4 triliun rupiah subsidiar penjara 10 tahun. Keri diyakini bersalah melanggar pasal 603 Jungto pasal 20 huruf C KUHP Nasional, Jungto pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. JPU menilai perbuatan Keri tidak mendukung program pemerintah dalam rangka penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN sebagai keadaan memberatkan. Seorang emak-emak nekat merampok toko emas dengan melempar bom molotov di Makassar, Sulawesi Selatan. Informasinya akan hadir usai jeda berikut ini. Lelaki itu gak banyak yang bercerita ya? Iya. Udah tuh nangis, tapi abis itu udah pasti orang gak bakalan gak nengok. Jadi nikmatilah ciptaan Tuhan buat Indonesia. yang utama ya, body dulu lah, lempeng. Body dulu. AC dingin, ya nanti rasain sendiri deh. Capeknya dan gak ada ujungnya. Teknologi jalan terus. Air adalah kehidupan. Ada 28 juta masyarakat Indonesia kesulitan mengakses air bersih. Kini air bersih semakin sulit. Sumber mata air sulit didapat. MNC Peduli membawa harapan, membangun fasilitas air bersih sampai ke pelosok negeri. Bersama MNC Peduli, membantu saudara-saudara kita untuk bisa merasakan air bersih yang sama.
Yang kita nonaktifkan itu kita berikan waktu untuk reaktivasi. Penyakit-penyakit katastrofik yang memang memerlukan perawatan berkelanjutan, katakanlah bisa mengancam jiwa. Ya. Otomatis ini bisa direaktivasi. Lapor bansos itu di 08877 171 171. One on One, Sabtu pukul 7 malam di Sindo News TV. Program berita teraktual prime time Anda. Presiden Republik Indonesia tiba di Brussel, Belgia. Dugaan korupsi kuota haji. 1.000 rekening penerima bansos terindikasi judi online. Menggali banyak peristiwa dari beragam lokasi. Muhammad Riza Khalid jadi salah satu tersangka. Olah tempat kejadian perkara kasus tewasnya diplomat. Dapatkan informasi penting di Sindo Prime setiap Senin sampai Jumat jam 7 malam di Sindo News TV. Sumber berita aktual tersaji lengkap di sini. 7 pelaku dalam kasus Hezbollah meluncurkan Sindo Today. Satres narkoba. Hujan deras disertai. Mobil rombongan wartawan. Sindosia. Korban meninggal dunia dan Indonesia ada seorang terluka dalam. Sindo Sore. Kobaran api besar banjir setinggi 7. Hati berjabat tangan dan berbincang akrab. Sindo Malam. Sindo News TV. Beyond Headline. Isu terhangat sepekan terakhir. Ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo menduga ada agenda politik besar. Polisi merilis merek beras premium yang diduga diambil. Rangkuman berita viral. Sekolah rakyat gratis sangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah. Sopir truk di Subang, Jawa Barat melakukan aksi mogok kerja. Temukan semua informasinya di Top Issue setiap Sabtu dan Minggu di Sindo News TV. Rekonstruksi kasus pembakaran mobil di rumah warga di Asahan, Sumatera Utara berlangsung ricuh. Keluarga korban berusaha mengejar pelaku yang hadir saat rekonstruksi. Kericuhan mewarnai rekonstruksi pembakaran mobil di garasi rumah EN Hasibuan di Jalan Lembayung, Kisaran Timur, Kabupaten Asahan. Massa yang merupakan kerabat korban dan warga berusaha mengeluarkan pelaku dari dalam mobil polisi. Polisi kesulitan mengamankan situasi yang memanas hingga aksi saling dorong tak terhindarkan. Dalam rekonstruksi sebanyak 41 adegan diperagakan 4 tersangka di 3 titik lokasi berbeda. Kuasa hukum korban meminta polisi dan jaksa untuk memperjelas peran 4 tersangka dan siapa saja yang terlibat. Menurutnya, aksi pembakaran yang dilakukan tersangka merupakan suruhan dari seseorang yang belum diketahui motifnya. Ada 3 titik rekonstruksi. Yang pertama di lokasi rumah terduga pelaku di daerah terminal. Yang terlibatlah di terminal itu. Karena kita lihat ada 4 orang yang tersangka dan setelah dari situ dibawa ke Jalan Sumantri, warung kopi Konco namanya. Karena mungkin ada inilah makanya rekonstruksinya di sana. Setelah itu barulah di kediaman klien kami di lokasi mobil yang terbakar. Yang bisa kita lihat sama-sama kondisi bekas bakaran mobil itu. Peristiwa pembakaran terjadi pada Oktober tahun lalu saat rumah dalam keadaan kosong. Para pelaku membakar mobil korban yang terparkir di garasi dengan bensin. Polisi telah mengamankan 4 orang dengan peran berbeda-beda dalam peristiwa ini. Polisi masih selidiki motif pembakaran yang dilakukan pelaku. Sementara korban menduga peristiwa kebakaran yang dialaminya merupakan percobaan pembunuhan terhadap dirinya dan keluarganya. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Asrama Putri Pondok Pesantren Darul Mukhlasin AS Sani di Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara diduga dibakar orang tak dikenal. Peristiwa terjadi di tengah beredarnya isu dugaan pencabulan yang dilakukan oleh pimpinan ponpes tersebut. Kebakaran melanda asrama putri Pondok Pesantren Darul Mukhlasin AS Sani di Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara pada Jumat dini hari.
Sebelum kebakaran terjadi, salah seorang santri melihat sosok orang tidak dikenal dan mencurigakan berada di belakang asrama putri. Tidak lama berselang, kobaran api tiba-tiba muncul dari bangunan asrama putri. Para santri bersama penghuni pondok lainnya berupaya memadamkan api menggunakan peralatan seadanya. Setelah berjibaku lebih dari 1 jam, api berhasil dipadamkan. Melihat ada Asri yang pertama lihat. Kita posisi itu lagi mengejar. Karena Mas Suhem bilang ada orang deh panggil kita. Terus? Jadi kita ikut mengejar. Pas sudah mau mengejar, dengar tuh Asri teriak. Cuma kurang jelas dia teriak apa. Belum diketahui penyebab kebakaran ini. Peristiwa terjadi di tengah beredarnya isu dugaan pencabulan yang dilakukan oleh pimpinan pondok pesantren ini. Pihak kepolisian telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi. Di asrama putri, kebakaran tersebut terjadi sekitar pukul jam 1.00 WITA. Yang mana dalam kebakaran tersebut korban jiwa nihil, dan untuk sementara penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun sejumlah barang seperti kitab Al-Quran, ijazah santri, pakaian, lemari, dan kasur hangus terbakar. Kerugian material akibat kebakaran ini ditaksir mencapai 200 juta rupiah. Laga final Liga 4 Lampung tahun 2026 yang mempertemukan TS Saiburai Lampung dan Tanggamus Farmer Angonsaka FC berakhir ricuh. Kerusuhan memuncak setelah gol TS Saiburai di menit akhir dianulir karena dianggap offside. Keributan ini terjadi saat pemain dari kedua tim terlibat adu mulut di tengah lapangan. Situasi ini memanas setelah salah satu pemain dari Tanggamus Farmer Angonsaka FC melayangkan tamparan ke pemain TS Saiburai. Puncak drama terjadi di menit-menit akhir pertandingan. TS Saiburai berhasil merobek gawang Angonsaka melalui skema rebound dan kemelut di depan gawang. Namun wasit menganulir gol tersebut karena pemain TS Saiburai dianggap berada dalam posisi offside. Keputusan ini langsung memicu protes keras dari para pemain dan ofisial TS Saiburai. Situasi semakin tak terkendali ketika sejumlah penonton turun ke lapangan dan berusaha mendekati wasit serta perangkat pertandingan. Menyikapi kericuan ini, PSSI Lampung membuka ruang protes serta menyiapkan sanksi usai final Liga 4 ricuh. PSSI memberikan ruang untuk tim yang protes di dalam pertandingan sehingga sesuai statuta PSSI akan ada di talaah pertandingan tadi apakah wasit memang benar melakukan keputusannya ataupun tidak. Ya nanti kan di TC kita sudah peraturan-peraturan di Liga 4 sudah ada. Sehingga nanti ada apapun yang hal-hal yang di luar dari peraturan tentunya akan kita akan adanya sanksi. Insiden ini menambah daftar panjang catatan kerusuhan di ajang sepak bola daerah. Pihak berwenang diharapkan segera mengambil langkah tegas agar kompetisi sepak bola dapat berjalan aman dan sportif. Dari Bandar Lampung, Andres Avandi, iNews melaporkan. Merasa tertipu dengan travel umroh bodong, belasan emak-emak warga di Cempaka Putih nekat menangkap sendiri terduga pelaku di kawasan Senen, Jakarta. Terduga pelaku dihentikan di jalan saat berkendara dan langsung dibawa ke kantor polisi. Mobil yang dikemudikan seorang pria dihentikan paksa emak-emak dan warga di Jalan Raya Senen, Jakarta Pusat. Sebelumnya belasan emak-emak ini terlibat kejar-kejaran dari kawasan Cempaka Putih. Mereka mengejar pria ini karena geram dan merasa telah ditipu dengan dijanjikan lelang umroh murah. Untuk mencegah main hakim sendiri, pengemudi dan keluarganya kemudian dibawa ke Polsek Metro Senen. Korban mengaku mengenal terduga pelaku pada awal 2025 dan pelaku mengaku pemilik PT Berkah Travel Umroh. Ia menawarkan umroh dengan harga murah melalui sistem lelang mulai dari 6,5 juta rupiah hingga 8,5 juta rupiah.
Akibat dugaan penipuan ini, jumlah korban diperkirakan puluhan orang dengan kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, terduga pelaku diserahkan ke Polres Metro Jakarta. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Siapa sangka pameran kerajinan terbesar di Indonesia Inacraft bakal disatroni maling. Puluhan batik tulis mewah senilai 1,3 miliar rupiah digondol pencuri sehari sebelum dipamerkan di sebuah stand di Hall Jakarta Convention Center. Itu cowok? Iya, cowok kan. Aksi pencurian yang terekam CCTV ini terbilang nekat. Sejumlah orang terduga pelaku terang-terangan membawa puluhan koleksi batik tulis mewah karya Rahmat Aminadi di pameran kerajinan terbesar tanah air Inacraft 2026. Dari rekaman CCTV, pelaku berjumlah 3 orang, 2 pria dan 1 wanita membawa batik yang sudah dimasukkan di dalam karung. Pencurian koleksi batik mewah ini terjadi sehari sebelum pameran digelar di Jakarta Convention Center 3 Februari lalu. Total batik mewah yang dicuri diperkirakan senilai 1,3 miliar rupiah. Beberapa diantaranya merupakan batik pesanan pihak Istana Negara. Kehilangannya ada beberapa bahan batik, kurang lebih nilainya sekitar 1,3 miliar. Berupa bahan batik yang diambil dari stand dari batik yang mengikuti di acara Inacraft tersebut di JCC. Polisi telah mengantongi identitas para pelaku dan kini dalam pengejaran. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Aksi pencurian yang satu ini juga tidak kalah nekat, pemirsa. Seorang emak-emak nekat melempar bom molotov ke toko emas di Makassar, Sulawesi Selatan. Dan memanfaatkan situasi yang panik, pelaku menggondol emas senilai 2 miliar rupiah meski akhirnya tertangkap. Aksi nekat seorang perempuan menggegerkan kawasan pertokoan emas di Jalan Somba Opu, Makassar, Sulawesi Selatan. Perempuan berinisial S diduga melempar bom molotov ke dalam toko emas Logam Mulia. Bom molotov yang digunakan pelaku terbuat dari botol air mineral yang diisi bahan bakar minyak, kemudian dibakar dan dilemparkan ke arah etalase toko. Pelaku yang diduga sedang terlilit utang ini juga nyaris menggondol emas senilai 2 miliar rupiah. Warga dan pedagang di sekitar lokasi sigap mengamankan pelaku sebelum api membesar. Polisi yang tiba di lokasi langsung menangkap terduga pelaku. Pelaku ini dia terlilit hutang, ya. Jadi kalau disampaikan dia terlilit hutang yang cukup banyak sehingga melakukan jalan pintas untuk melakukan pencurian di toko emas. Dengan harapan nanti emasnya kalau dijual bisa melunasi hutang-hutang. Nah ini kami masih dalami hutangnya kepada siapa, dalam bentuk apa, begitu ya. Ini masih kami dalami karena sampai saat ini memang kami belum menemui pihak-pihak yang disebutkan dihutangi oleh yang bersangkutan. Untuk saat ini pelaku ditahan di Polrestabes Makassar, di tahanan khusus perempuan, dan tentu kami masih mendalami adanya pelaku lain. Barang bukti berupa sisa botol molotov dan cairan mudah terbakar telah diamankan. Sementara perhiasan emas yang sempat diambil langsung dikembalikan kepada toko emas. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Pabrik kimia penyebab pencemaran Sungai Cisadane, Tangerang, Banten ternyata tidak memiliki fasilitas pengolahan limbah. Menteri Lingkungan Hidup mengaku kaget dan akan menggugat perusahaan. Pencemaran limbah kimia cair dari kebakaran gudang pestisida di Tangerang dan Tangerang Selatan berbuntut panjang. Area tercemar meluas hingga 22 km dari mulai Sungai Jelatreng, Cisadane hingga Teluk Naga. Untuk menetralisir zat berbahaya di sepanjang aliran sungai, tim BPBD Kota Tangerang dan relawan menuang 1.500 liter cairan ekoenzim ke Sungai Cisadane. Cairan yang dipastikan aman ini dapat membantu menetralisir sungai dari pencemaran. Sementara itu, tim investigasi Kementerian Lingkungan Hidup terus menyelidiki pabrik kimia cair yang mengakibatkan pencemaran sungai. Dengan menggunakan alat pelindung diri, tim KLH masuk ke dalam pabrik yang berada di kawasan industri Taman Tekno, Tangerang Selatan.
Dari penyelidikan awal, pabrik pestisida ternyata tidak memiliki fasilitas pengolahan limbah. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik telah menyegel pabrik kimia tersebut dan menyiapkan gugatan terhadap perusahaan. Hingga saat ini 7 orang saksi telah diperiksa. Sementara hasil uji lab kandungan air Cisadane akan dikeluarkan pekan depan. Audit lingkungan akan kita mintakan sebagai bentuk sanksi administrasi paksaan pemerintah kepada pengelola kawasan juga terhadap tenan yang menyebabkan terjadinya kasus ini. Pencemaran Sungai Cisadane terjadi usai kebakaran gudang penyimpanan bahan kimia di kawasan industri Taman Tekno, Tangerang Selatan, Banten. Limbah pestisida diduga mengalir ke sungai membuat sumber air baku tercemar dan ribuan ikan mati. Dari Tangerang, Banten, tim liputan iNews melaporkan. Komando Lintas Laut Militer atau Kolin Lamil menggelar kegiatan bersih Pelabuhan Tanjung Priok di Dermaga Mako Kolin Lamil, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kegiatan ini sebagai bentuk komitmen dalam menjaga kelestarian lingkungan maritim. Dibuka oleh Panglima Komando Lintas Laut Militer atau Pangkolin Lamil, Laksamana Muda TNI Rudi Aviantara, kegiatan ini dihadiri berbagai unsur strategis maritim. Pangkolin Lamil menekankan program ini bukan sekedar kegiatan seremonial, tetapi langkah konkret membangun budaya peduli lingkungan. Aksi bersih-bersih ini semakin meriah dengan adanya kompetisi kebersihan antar tim. Kegiatan serupa juga dilakukan secara serentak di Satlin Lamil 2 Surabaya dan Satlin Lamil 3 Makassar. Kolaborasi jika dari rekan-rekan dari satuan kerja yang ada di Tanjung Priok membutuhkan kami untuk melakukan kegiatan yang sama, pengambilan sampah, pembersihan. Kami mengucapkan terima kasih kepada instansi kemaritiman terkait yang sudah berpartisipasi dalam pembersihan sampah di sekitar Pelabuhan Tanjung Priok. Tadi banyak peran dari instansi kemaritiman seperti KPLP, Bea Cukai, Imigrasi, Kehutanan, kemudian Pelindo, Pelni, Polair, Baik Angkair, Angkatan Darat, dan seluruh instansi yang terlibat tadi. Kami sekali lagi mengucapkan terima kasih. Tujuannya adalah sebagai tindak lanjut dari pemerintah untuk membersihkan sampah di lingkungan kita yang ada di Tanjung Priok. Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara Indonesia Economic Outlook 2026. Dalam kesempatan ini Prabowo juga menegaskan ketahanan ekonomi nasional. Perhatian, Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara. Didampingi sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih, Presiden menyampaikan kondisi ekonomi nasional di hadapan 138 undangan yang juga pelaku ekonomi. Mereka terdiri dari asosiasi pengusaha, pelaku ekonomi nasional, perwakilan internasional, dan pemangku kepentingan lainnya. Presiden menyampaikan program unggulan makan bergizi gratis telah berdampak nyata bagi masyarakat dan ini bisa menjadi momentum kebangkitan ekonomi nasional. Mereka laporan ke saya. Bulan Januari ini konsumsi rumah tangga meningkat. Dan mereka katakan, yang mengatakan mereka, pelaku bisnis, mereka mengatakan bahwa mereka merasakan bahwa MBG, makan bergizi gratis, telah mendorong peningkatan konsumsi rumah tangga ini dan mendorong pertumbuhan di desa-desa, di kecamatan-kecamatan, di lapisan yang paling bawah dari ekonomi kita. Dan dari sinilah, dari lapisan paling bawah, Indonesia akan bangkit menjadi ekonomi yang dinamis. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menganugerahkan tanda kehormatan bintang jasa kepada Wakapolri, Kepala Badan Gizi Nasional, dan sejumlah pejabat negara lainnya. Penganugerahan dilakukan dalam peresmian 1179 SPPG dan 18 gudang ketahanan pangan Polri. Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan tanda kehormatan bintang jasa dan Satya Lencana Wirakarya kepada sejumlah pejabat. Dua diantaranya adalah Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana dan Wakapolri Komjen Polisi Dedi Prasetyo. Penganugerahan tanda kehormatan dilakukan di sela kegiatan peresmian SPPG dan gudang ketahanan Polri. Tanda kehormatan ini diberikan sebagai bentuk penghargaan atas jasa mereka yang berdampak pada keselamatan, kesejahteraan, dan kebesaran bangsa.
Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menerima bintang jasa utama, sedangkan Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo dianugerahi bintang jasa pratama. Selain itu, Irwasum Polri Komjen Wahyu Widada juga menerima tanda jasa Naraya. Sejumlah Kapolda pun menerima tanda jasa, yakni Satya Lencana. Penganugerahan ini sekaligus menegaskan peran sentral institusi Polri dan lembaga terkait, termasuk BGN, dalam penguatan ketahanan pangan nasional yang menjadi fokus perhatian pemerintah. Pemprov DKI gelar sejumlah festival menyambut Imlek 2026. Informasi yang akan hadir usai jeda berikut ini. Menjelang tahun baru Imlek, pemburu pernak-pernik dan umat Konghucu mulai memadati kawasan Petak 9, Glodok, Jakarta. Ya, ini suasana di Petak 9 pemirsa, di kawasan Glodok, Jakarta yang semakin ramai jelang Hari Raya Imlek. Pengunjung dari berbagai wilayah, baik dari Jakarta maupun luar kota, datang berburu pernak-pernik Imlek. Harga yang ditawarkan juga beragam, mulai dari Rp10.000 hingga jutaan rupiah. Nah, ini tergantung dari jenis dan ukuran, baik lampion, guci, dan sebagainya. Mayoritas pengunjung mencari lampion merah, dan kemudian ada gantungan kunci juga yang menjadi ciri khas perayaan Imlek. Pedagang pun bisa mengantongi omset per hari belasan juta rupiah pada saat akhir pekan. Bicara Imlek selalu identik dengan makan ikan karena dipercaya suara ikan seperti keberlimpahan gitu. Lalu seperti apa kemeriahan Festival Bandeng? Kita bergabung dengan rekan Salam Pulungan yang akan melaporkan langsung dari Festival Bandeng Rawabelong. Salam, bagaimana antusiasme warga dalam Festival Bandeng kali ini? Ya David dan juga pemirsa, beginilah situasi terkini dari Festival Bandeng di Rawabelong, Jakarta Barat, di mana tampak sejumlah warga ini antusias memilih ataupun juga membeli ikan bandeng yang segar begitu untuk nantinya akan disajikan dalam kuliner khas Imlek bersama dengan keluarga. Karena memang menurut kepercayaan orang Tionghoa, ini ikan bandeng menjadi simbol keberuntungan dan juga kemakmuran dalam perayaan Imlek. Di belakang saya ini terdapat adanya puluhan lapak pedagang yang menjajakan ikan bandeng berbagai ukuran, mulai dari ukuran 1 kg hingga 12 kg. Bahkan tidak sedikit juga ikan bandeng yang berukuran jumbo. Ini juga menjadi daya tarik tersendiri dan juga banyak diburu oleh warga. Dan mungkin kita akan coba berbincang di sini bersama dengan sejumlah pembeli ya. Halo, selamat sore Ibu. Dengan Ibu siapa namanya Ibu? Izin Ibu. Ibu dengan Ibu siapa Bu? Permisi Ibu. Ini dengan Ibu siapa namanya Ibu? Oke. Nah, maka memang sejumlah masyarakat di sini masih antusias untuk membeli ikan bandeng ya, David dan juga pemirsa. Mungkin kita akan coba berbincang bersama dengan warga lainnya di sini. Halo, selamat sore Ibu. Dengan Ibu siapa namanya Ibu? Oh ya, Lala. Ibu siapa Ibu? Lala. Ibu Ella. Ibu boleh lihat ke kamera sebentar Ibu. Ibu, ini datang ke sini sama siapa aja dan datangnya dari mana Ibu? Dari Ciledug. Dari Ciledug. Iya. Ini memang sudah rutin tiap tahun ke Rawabelong untuk beli ikan bandeng atau baru pertama kali Bu? Rutin sih. Iya. Alasannya kenapa Bu? Lebih milih beli ikan bandeng di Rawabelong ini dibanding ke tempat lainnya Ibu? Iya, ngomong. Sini memang sangat banyak ya. Memang tradisi orang Betawi ya, ramai gitu. Ini rencana mau beli yang berapa kilo Ibu? Oh, belum tahu nih. Masih lihat-lihat. Masih lihat dulu ya Bu ya. Oke, nah Ibu, ini rencananya ikan bandeng mau dimasak jadi apa Ibu? Oh, itu biasanya kalau Betawi pindang. Pindang. Bandeng. Pindang ya Bu tadi ya. Oke siap, terima kasih Ibu informasinya, selamat melanjutkan untuk membelikan bandengnya. Nah David dan juga pemirsa, memang beginilah situasinya di Festival Bandeng Rawabelong Jakarta Barat ini. Antusias masyarakat ini bahkan sudah terjadi sejak pagi hari tadi. Karena memang ini Festival Bandeng tidak hanya menjadi ajang untuk jual beli ikan saja, tapi juga menjadi simbol keberagaman dan juga dari ajang dari pelestarian budaya di Jakarta. Dan dapat kami informasikan juga bahwa nantinya untuk Festival
Bandeng di Rawabelong, Jakarta Barat ini masih akan berlangsung hingga hari esok. Jadi David dan juga pemirsa jangan ketinggalan untuk juga turut memburu ikan bandeng yang ada di Festival Bandeng Rawabelong, Jakarta Barat ini. David. Ya, Salam. Apakah ada lelang bandeng di sana? Biasanya ada ikan yang paling besar gitu yang dilelang. Ya, halo. Salam. Baik, tampaknya audio sudah terputus. Baik, terima kasih Salam Pulungan sudah berbagi bersama kami di Sindo Sore. Ya, pemirsa, kita ke TMII sekarang. Ini ada banyak cara untuk memeriahkan Imlek. Salah satunya adalah dengan mengikuti workshop menghias lampion yang digelar di Taman Mini Indonesia Indah. Seperti apa keseruannya? Langsung kita simak laporan jurnalis iNews Selena Yahya. Suasana kebersamaan dan juga kehangatan terdapat jelas di Taman Mini Indonesia Indah pada siang hari ini, tepatnya di Balai Bundar Museum Indonesia. Jika biasanya pemirsa hanya berkeliling Taman Mini Indonesia Indah, pada kali ini pemirsa dapat merasakan kegiatan yang sangat banyak di Festival Pecinan pada tahun ini. Contohnya tepat di belakang saya, yaitu workshop lampion yang dihadiri oleh puluhan peserta mulai dari segala usia. Tidak hanya mengasah kreativitas, namun juga dalam rangka menyambut Tahun Baru Imlek. Dan saat ini saya akan mewawancarai salah satu peserta workshop yang ada di kegiatan pada hari ini. Halo Kak, dengan Kakak siapa? Aku Kila. Oke, Kakak Kila, asalnya dari mana? Aku dari Bandung dan teman-teman juga dari Bandung. Kira-kira tahu acara ini dari mana? Oke, jadi sebelumnya kan aku dari ITB, itu datang teman-teman bareng teman-teman Jepang, jadi kita lagi pertukaran pelajar gitu. Terus kita tuh pengen mengenalkan budaya Indonesia, makanya kami ajak mereka ke Taman Mini ini gitu. Terus ternyata hari ini bertepatan ada juga workshop ini, jadi kami sekalian juga karena mereka belum pernah workshop kayak gini gitu sih. Dari sekian banyak kegiatan di Festival Pecinan hari ini, kenapa memilih workshop lampion? Karena seru pertama, dan kedua teman-teman Jepang tadi yang bener-bener pengen banget untuk ikutan gambar gitu sih. Seru banget sih, seru-seru. Kreatif, ya. Kreatif. Baik, terima kasih Kak. Ya pemirsa, tak hanya workshop lampion, tetapi juga masih terdapat banyak kegiatan di Festival Pecinan pada tahun ini. Bagi Anda yang ingin mencoba, merasakan kegiatan dan juga pengalaman baru, tentunya Festival Pecinan ini masih berlangsung hingga 17 Februari mendatang. Dari Jakarta, Selena Yahya, Zulkarnain, iNews melaporkan. Pemirsa, Jakarta kota yang sangat menjemuk dan kini semakin ramah dengan Hari Raya Umat Beragama. Salah satunya ditandai dengan gelaran lampu-lampu bernuansa Imlek di sejumlah titik di Jakarta yang bisa dinikmati oleh seluruh warga dari berbagai latar belakang. Jakarta Light Festival 2026 digelar kembali di Bundaran HI. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi menggelar Festival Imlek Jakarta yang digelar dari 13 hingga 17 Februari 2026. Dihiasi dengan beragam lampion dan ornamen Tionghoa yang menghiasi sepanjang kawasan Bundaran HI untuk memeriahkan Tahun Baru Imlek, nantinya menghadirkan pertunjukan LED drone, barongsai hingga tari liong. Bertemakan Harmoni Imlek Nusantara, Festival Imlek menonjolkan semangat inklusif, hangat, dan harmonis, sekaligus mengukuhkan Imlek sebagai perayaan kebangsaan dalam beragaman Indonesia. Bertemakan Harmoni Imlek Nusantara, Festival Imlek menonjolkan semangat inklusif, hangat, dan harmonis, sekaligus mengukuhkan Imlek sebagai perayaan kebangsaan dalam keberagaman Indonesia. Jakarta akan menjadi kota yang inklusif, kota global, kota bagi siapapun, bagi semua agama-agama yang diakui pemerintah, termasuk tentunya merayakan Imlek yang ada di Jakarta. Dan seperti yang saudara ketahui, warga Tionghoa atau Tionghoa ini mempunyai kontribusi yang luar biasa di dalam
adat Betawi. Sehingga dengan demikian alkulturasi yang terjadi di Jakarta ini sebagai salah satu contoh bahwa Jakarta ini memang kota yang penuh warna, colorful. Jakarta Light Festival juga menghadirkan berbagai rangkaian acara menghibur para pengunjung. Atraksi yang dinamis dan iringi musik yang meriah menambahkan semarak perayaan Tahun Baru Imlek di ibu kota. Kita mengisi acara, jadi kita kayak nyanyi-nyanyi gitu di pinggirnya, paduan suaranya. Benar banget. Kita 22 ya, 22. Berapa nih? 8 lagu, benar. Kian Mimi, Kongsi, Jali-Jali, benar. Tanah air Kongsi nih ya. Kongsi ya. 1, 2, 3. Kongsi nih ya, kongsi nih. Rekayasa lalu lintas juga akan diberlakukan untuk menertibkan jalan dan menghindari kemacetan. Diharapkan kegiatan ini dapat menjadi ruang rekreasi sekaligus momen kebersamaan bagi masyarakat yang mengisi libur panjang Imlek. Dari Jakarta, Berdiana Melani, Leman iNews melaporkan. Lalu seperti apa kemeriahan suasana Festival Lampu di Jakarta? Kita bergabung dengan Amrina Rida langsung dari Bundaran HI Jakarta. Amrina, seperti apa kemeriahan Light Festival di sana? Iya, David dan juga pemirsa, Jakarta Light Festival kembali hadir tahun ini untuk menyambut Hari Raya Imlek yang akan tiba pada 17 Februari 2026 mendatang. Nah, sesuai dengan namanya akan ada banyak sekali instalasi-instalasi lampu dan yang paling menarik adalah tempat kami laporkan saat ini. Kami berada di area Harmony Lantern Walk ataupun juga lorong lampion yang mana di sini ada banyak sekali, kurang lebih adalah 900 lampion warna merah bertema Imlek yang nanti akan menyala ketika di malam hari. Oh, di sini di samping kami ada kakak-kakak cantik kayaknya yang sedang berfoto. Kita coba untuk berbincang. Halo kakak-kakak, boleh minta waktunya sebentar? Oke, kak mungkin bisa bergabung juga. Oke, boleh kenalan dulu nama kakaknya siapa kak, kalau boleh tahu? Halo, nama aku Anesti Kathleen Siregar. Oke, panggilannya kak siapa nih? Boleh Kak Kat atau Kathleen? Oke, Kak Kathleen, kalau boleh tahu bisa kenalin dulu. Ini kakak ini sengaja datang ke sini untuk lihat atau lagi ada aktivitas terus mampir gitu? Kebetulan lagi ada aktivitas juga, terus mampir, terus kayak katanya di Bundaran HI itu ada Imlek gitu. Jadi pas kesini, wah ternyata seru ya gitu. Iya betul. Nah, kalau dari kakak sendiri, ini kan lorongnya panjang gitu. Gimana ngelihat ada ratusan lampion yang menyala kayak gini, menarik atau enggak sih menurut Kak Kathleen? Menarik sih Mbak, kayak kan event tahunan gitu kan, kayak unik, merah gitu. Oke gitu. Iya Mbak. Nah kak, ini kalau boleh tahu, ini kan tadi kakak udah sempat lihat ke sana belum? Udah sempat. Iya, udah keliling. Di situ banyak simbol-simbol Imlek, contohnya bunga-bunganya, lampion-lampion di juga banyak sih Mbak. Iya. Terima kasih Kak atas waktunya, selamat melanjutkan aktivitas kembali ya. Pemirsa, David, ini tadi ada warga juga yang memang sedang ada aktivitas, tapi karena melihat cantiknya lampion-lampion di area Bundaran HI, maka mereka mampir untuk bersuah foto. Dan kalau kita lihat ornamennya juga menarik, ini ada ornamen-ornamen khas Imlek begitu, lalu juga ada amplop-amplop angpau yang tentunya menjadi daya tarik bagi para warga dan juga masyarakat yang datang ke area Bundaran HI. Nanti mungkin David habis siaran bisa langsung datang juga ke Bundaran HI untuk ikut foto-foto bareng sama kami tim Anyus yang ada di lokasi. Sementara demikian kembali ke Anda, David. Ya, kelihatannya it's time buat foto-foto begitu ya, buat kasih makan media sosial. Baik, terima kasih Amrina sudah berbagi bersama kami. Selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, selain di Bundaran HI yang ada festival lampion juga digelar di kawasan SCBD Jakarta. Tidak hanya dihias ribuan lampion, festival ini juga menghadirkan aneka kuliner khas Imlek. Dalam rangka menyambut Hari Raya Imlek 2026, Pemprov DKI Jakarta menggelar event-event menarik di sejumlah titik di Jakarta. Sejumlah area, mulai dari Bundaran HI hingga SCBD atau Sudirman Central Business District, nampak meriah dengan berbagai instalasi lampu dan lampion warna-warni bertema Imlek. Selain instalasi lampu, warga Jakarta juga bisa menjelajah pasar kuliner Imlek yang menyajikan berbagai makanan ringan. Yang menariknya lagi, untuk menambah semarak Imlek, Pemprov DKI Jakarta menggelar lomba dekorasi Imlek.
Lomba ini bertujuan meningkatkan beautifikasi dan estetika pedestrian, memperkuat toleransi melalui akulturasi budaya Tionghoa dan Betawi yang nggak bisa dipisahkan. Nah, kemudian pemasangan dan lomba dekorasi Imlek dilaksanakan pada tanggal 19 Januari sampai 17 Februari. Adapun penilaian lomba dilakukan pada tanggal 12 dan 17 Februari. Jadi mungkin itu kunjungan saya bersama Pak Gub ke dua tempat ini. Ini mulai lomba lomba hias Imlek di setiap pengelola gedung. Perayaan Imlek tahun 2026 ini digelar meriah dengan tujuan untuk menguatkan Jakarta sebagai kota metropolitan yang multikultural dan syarat akan berbagai budaya. Dari Jakarta, Amrina Rida, Rizky Solehudin, Aulian Syah Ramadan, iNews melaporkan. Ya, dari luar Jakarta, menyambut Tahun Baru Imlek, umat Tridharma di kota Salatiga mulai membersihkan patung dewa di Kelenteng Hoktek Bio. Pembersihan dilakukan menggunakan air langit yang berasal dari air hujan. Sejumlah persiapan mulai dilakukan umat Tridharma di kota Salatiga, Jawa Tengah dalam rangka menyambut Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili. Selain merapikan dan membersihkan seluruh area, mereka juga membersihkan puluhan patung dewa dan berbagai peralatan yang ada di tempat ibadah Tridharma Kelenteng Hoktek Bio. Pembersihan patung dewa juga tidak menggunakan air biasa, yakni menggunakan air yang turun langsung dari langit atau air hujan yang ditambah campuran teh agar warna patung tidak pudar. Ini kita menggunakan air yang benar-benar jatuh dari langit. Jadi kita 1 minggu sebelum itu kita pasang ini ember ini untuk kita menampung air hujan. Yang airnya benar-benar tidak menyentuh yang benar-benar kita tampung dari langit. Tujuannya memang ini air ini kita harus bersih. Kegiatan serupa juga digelar warga keturunan Tionghoa di Kelenteng Siangma di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Berbeda dengan tahun sebelumnya, pembersihan rupang Dewa Dewi dimulai dari lantai 1 yang akan berlangsung selama 4 hari hingga ke lantai 4 kelenteng. Pembersihan rupang Dewa Dewi merupakan tradisi tahunan bagi warga Tionghoa yang dilakukan sepekan sebelum perayaan Imlek. Dengan rumah ibadah yang bersih, umat Tridharma berharap dapat menyambut tahun baru dengan hati yang bersih, serta lebih menghayati datangnya tahun baru yang diikuti dengan semangat dan harapan baru. Tim Liputan iNews melaporkan.